Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Melia Febriandi. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 2 kelas B. Di sini saya akan membuat video tentang tafsir toleransi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu tafsir Al-Quran yang diempu oleh Bapak Nur Fadi Rohman. Yang pertama, apa itu toleransi? Toleransi adalah sifat atau sikap yang saling menghargai terhadap perbedaan pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya sesama manusia. Toleransi juga adalah sebuah sikap yang harus dimiliki terutama oleh bangsa Indonesia yang sangat heterogen ini. Dengan adanya sikap toleransi antar masyarakat, maka keharmonisan dan kerukunan dalam bermasyarakat dapat terwujud. Yang kedua, contoh perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghormati pendapat orang lain. 2. Tidak memaksakan orang lain untuk memeluk agama kita. Yang ketiga, menghargai keputusan orang lain. Yang keempat, berteman dengan siapa saja, tidak memandang ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Yang kelima, membiarkan orang lain untuk menjalankan kepercayaan atau cara peribadahan mereka masing-masing. Yang ketiga, bagaimana pandangan Islam terhadap toleransi? Islam adalah agama yang sangat toleran, sebab Islam sangat menghormati dan menghargai penganut agama lain. Tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama Islam. Islam pun tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Islam membiarkan penganut agama lain menjalankan ritual agamanya masing-masing. Islam tidak pernah mencampur adukan ajaran agama satu dengan yang lainnya. Islam akan membiarkan penganut Nasrani menjalankan ritual agamanya tanpa mencampurinya. Begitupun dengan Yahudi, Majusi, dan lain sebagainya. Toleransi beragama tidaklah sama dengan mencampur adukan ajaran agama, sebab toleransi berarti membiarkan bukan mencampuri. Maka seorang muslim tidak boleh memakai atribut apapun yang melambangkan ajaran ritual agama, sebab bisa masuk dalam kategori mencampur adukan ajaran agama bukan toleransi. Begitupun dengan non-muslim, tidak boleh memakai atribut ritual agama tertentu, sebab bisa masuk kategori mencampur adukan ajaran agama, bukan toleransi. Dan mencampur adukan ajaran ritual berbagai macam agama bisa masuk kategori menistakan agama. Bahkan bisa masuk kategori menciptakan agama baru, bisa dianggap murtad atau keluar dari agama asalnya. Surah yang membahas tentang toleransi. Di sini saya hanya mencantumkan 3 surah. Yang pertama ada surah Al-Kafirun, yang artinya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Ayat ini diturunkan saat orang-orang kafir Quraisy mencari-cari cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Setelah mereka gagal memujuk Rasulullah SAW dengan tahta, wanita, dan harta, maka mereka pun hendak membujuknya dengan berkompromi atau bertoleransi untuk saling menyembah Tuhan satu dengan Tuhan yang lain. Artinya, kaum kafir Quraisy tidak hendak meminta Rasulullah untuk menyembah Tuhan mereka pada tahun tertentu, dan mereka akan menyembah Allah pada tahun lainnya secara bergantian. Maka ayat ini menjawab ajakan itu dengan menolaknya, dan Rasulullah menolaknya dengan tegas. Bahkan toleransi seperti ini tidaklah tepat. Berikutnya Quran Surah Yunus ayat 40-41. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu.
Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Yunus ayat 40-41. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa Al-Quran, orang-orang Quraisy ada yang beriman, ada juga yang tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, yaitu mereka yang musyrik dan berbuat zalim serta aniaya. Bentuk toleransi yang ada pada ayat ini adalah jika mendapati orang-orang yang menistakan agama Islam, maka umat Islam tidak perlu marah, namun katakanlah atasmu amalmu dan atasku amalku, karena setiap amal akan dipertanggungjawabkan setiap orang. Selanjutnya, Quran Surah Al-Kahfi ayat 29 yang artinya, dan katakanlah kebenaran ini datang dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarkan ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Quran Surah Al-Kahfi ayat 29. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa Al-Quran, orang-orang Quraisy ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Hidayah ada di Allah, maka tugas umat Islam hanya menyampaikan dakwah. Jika dakwah diterima ataupun ditolak, maka hal yang mesti dilakukan adalah menyerahkan segala urusan kepadanya. Bentuk toleransi dalam ayat ini adalah tidak memaksakan hidayah atas seseorang, namun hanya menyampaikan bahwa atas orang-orang yang zalim, yaitu mengingkari dakwah, maka Allah mengancamnya atas neraka. Tujuan dan manfaat toleransi. Sikap toleransi dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik meskipun dalam masyarakat terdiri dari beragam agama, ras, suku, dan budaya. Menghargai dan menghormati perbedaan pendapat orang lain akan membuat suatu masyarakat terhindar dari permusuhan dan pertikaian. Dan masih banyak lagi tujuan dan manfaat dari toleransi. Sekian video yang dapat saya buat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.